Perkenalkan, saya Rina Yuliani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Cilacap. Kali ini, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Sri Wahyuni. Kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum besok akan melakukan kegiatan observasi di dalam kelas. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah Ceria sehat sekali hari ini. Bu Yuni, hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terlibat dalam kegiatan ini. Siap. Kemudian sebagaimana yang sudah Bu Yuni ketahui, tujuan supervisi adalah untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas pembelajaran. Jadi Bu Yuni, ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Bu. Jadi yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Yuni lakukan besok saat proses pembelajaran? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran yang saya buat itu nanti melalui diskusi, kemudian dengan panduan lembar kerja peserta didik, nanti peserta didik dapat menentukan atau menyelesaikan fungsi integral di fungsi aljabar itu sendiri. Oh, asik itu integral. Iya, insya Allah mungkin asik. Oke. Jadi ada satu tujuan pembelajaran ya yang akan Bu Yuni capai saat proses pembelajaran di dalam kelas besok. Baik, lalu area pengembangannya apa nih Bu Yuni yang akan dicapai besok? Oke, untuk area pengembangannya itu ada 2 Bu. Jadi nanti ada pengetahuan dan ada keterampilan. Untuk pengetahuannya sendiri itu nanti anak-anak mendeskripsikan integral fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya. Kalau keterampilannya sendiri nanti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral fungsi aljabar. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Bu Yuni ya, terkait pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk mencapai ini, kira-kira strategi yang akan Bu Yuni gunakan apa nih Bu? Oke, untuk strategi yang saya gunakan sendiri itu nanti ada beberapa hal terkait kayak model pembelajarannya sendiri. Saya akan menggunakan PBL Bu. Oke, Problem based learning. Ya, kemudian untuk metode pembelajarannya itu nanti ada diskusi, ada tanya jawab, sama penugasan. Tetapi sebelumnya strategi yang akan saya ambil sendiri nanti ada pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Oh, PSE ya Bu Yuni ya. Oke, baik. Itu. Ya, bagus sekali rencana yang sudah Bu Yuni buat. Lalu media pembelajaran yang akan Bu Yuni gunakan untuk menunjang tercapainya hal tersebut apa Bu? Kalau media pembelajarannya itu nanti saya akan menggunakan PowerPoint Bu. Oke. Kemudian saya membuat G-form di kuisnya sendiri. Nanti ada kuis dan refleksi diri juga. Nanti ada G-form. Anak-anak nanti menggunakan Mong Exam Bro untuk mengaksesnya seperti itu. Berarti nggak lewat link ya, tapi lewat aplikasi untuk mengakses. Anak-anak biar scan kode QR-nya pakai Mong Exam Bro seperti itu. Berarti ada laptop otomatis ya Bu ya? Iya, ada laptop nanti. Ada sound juga mungkin. Oke. Ada video gitu Bu? Saya usahakan ada videonya buat memotivasi anak. Paling video motivasi. Oke, terkait PSE-nya itu tadi ya. Oke, baik, luar biasa nih Bu Yuni sudah ahli sekali mengajar matematika. Nah Bu Yuni, lalu kapan kira-kira akan bisa melakukan observasi kelas nih Bu? Besok bisa Bu, Selasa. Hari Selasa? Besok hari Selasa tanggal 16 Mei. Oh baik. Jamnya sama jamnya Bu? Jamnya jam 1-2 bisa Bu di kelas 11 MIPA 1. Oke, baik. Jadi besok hari Selasa kita adakan observasi kelas di kelas 11 MIPA 1 jam 1 dan jam kedua. Mohon izin ya Bu Yuni, besok saya ikut masuk ke dalam kelas untuk melakukan observasi supervisi kelas. Baik. Nah, Bu Yuni nanti mohon izin juga setelah nanti kita lakukan observasi di dalam kelas, tahap berikutnya adalah kita ngobrol lagi terkait dengan catatan-catatan saat observasi. Nanti kegiatan tersebut pasca observasi akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Bagaimana Bu Yuni? Baik Bu, saya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti biar saya juga dapat masukan untuk pembelajaran yang saya lakukan. Baik, terima kasih. Lalu sebelum kita akhiri nih Bu Yuni obrolan kita, apa yang Bu Yuni dapatkan dari percakapan kita hari ini?
ngobrol sama Bu Rina, saya lebih mendapatkan inspirasi nanti ketika pembelajarannya itu akan seperti apa dari metode, model, kemudian strategi yang saya buat kayak gitu. Nanti bisa diterapkan dan mungkin lebih menarik untuk anak-anak. Oke, keren. Nah, semoga dengan persiapan yang matang ini juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna dalam proses pembelajaran dan lebih menarik bagi siswa. Siswanya aman, Bu Yuni juga lebih profesional lagi ya dalam mengajar. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Yuni Sama-sama, untuk Bu. waktunya. Ya, Sama-sama. semoga lancar besok ya Bu. Ya, amin. Sehat-sehat Bu Yuni. Siap Ibu, sehat-sehat selalu Pak Rina juga. Demikian kegiatan pra-observasi yang kami lakukan. Selamat bertemu kembali nanti di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi kelas. Terima kasih. Sudah berdoa hari ini? Belum. Silakan mau berdoa siapa? Jason? Oke, silakan Jason. Siapa? Ayo Merni. Sebelum mulai membaca berbagai ini, mari kita berdoa minta kepada Tuhan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah disiapkan bukunya? Mana? Siapa yang belum? Belum. Haris belum ya? Oke, sudah. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. IPA 11 MIPA 1 nihil ya. Oke. Semoga seterusnya juga bisa nihil biar nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Coba dibuka dulu bukunya, silakan dibuka dulu ke buku tulisnya. Atau kertas boleh pakai kertas. Oke, coba kalau di HP atau di gawai itu kan ada ya emot ikonnya itu, tahu nggak emot ikon? Nah, coba kamu gambarin Bude, perasaan kamu hari ini itu apa? Yo, coba. Belum Bu? Belum, Bu. Oh belum. Terniat banget Diandra pakai jam. Ya, kelihatan bulat. Oh, bentar lah bisa diperut apa itu? Ada yang lagi berbunga-bunga. Salsa berbunga-bunga. Dikasih tahu hari ini mau belajar apa sih? Oke, hari ini kita mau belajar integral. Siapa yang sudah tahu integral itu apa? Kan kemarin sudah bahas, ya kan? Pembalikan dari turunan. Oke, coba kita lihat. Hari ini kita akan bahas integral. Ya, nanti kompetensi dasarnya nanti ada dua ya yang kalian pelajari. Yang pertama di pengetahuan, yang kedua yang di keterampilannya. Nanti di pengetahuannya sendiri itu nanti ada mendeskripsikan integral, fungsi aljabar sama analisis sifat-sifatnya. Tapi kalau di keterampilannya nanti kalian menyelesaikan masalah yang ada hubungannya dengan integral di kehidupan sehari-hari. Nanti banyak contohnya. Kan kemarin kita sudah bahas sedikit tentang integral, konsep awalnya, itu ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti kalian diskusi secara kelompok. Nanti saya bagikan membagi kerja peserta didiknya dulu. Kemudian di akhir pembelajaran jangan lupa nanti kita ada kuis ya, biar mengetahui seberapa jauh kalian belajarnya. Soal saya bagikan dulu. Silakan dicoba dikerjakan. Waktunya hanya berapa? 5 menit ya? Waduh. Satu apa? Ya, kalau punya buku bisa jadi alas. Oke, sudah ya? Sudah ya? Silakan kalian tukarkan sama sebelahnya. Gak apa-apa, ya? Ya, oke, sudah ya? Oke, kita coba
kembalikan? Ya. Oke, coba. Pangkatnya diapakan kalau integral? Tambah 1. Ini pangkatnya berapa? 1. 2x pangkat 2 per 2 min 5x plus c. Jangan lupa plus c nya ini bisa dibagi, berarti x kuadrat min 5x plus c. Oke, siapa yang benar? Ya, pintar. Sekarang yang kedua, cara paling gampang diapakan? Dikalikan dulu. Oke, ya kita coba kalikan. Berapa? 3x kuadrat. Ini 5x ya. Yang ini min 21. Berarti berapa? 16x min 35 dx. Jadinya pangkat berapa? 3 per 16x pangkat 2 per min 35x plus c. Jadinya x pangkat 3 8x kuadrat 35x plus c. Oke, siapa yang benar semua, Cung? Ya, oke, silakan kumpulkan dulu. Dikumpulkan ke depan. Itu buat mengingat kembali ya bahwa materi integral yang kemarin sudah dipelajari itu konsepnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan lihat dulu nih. Lihat dulu ini. Ini kan berarti apa namanya? Soal yang dalam bentuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada di permasalahan sehari-hari, ada kesamaan dari simbol, ada juga di apa ini? Percepatan ya. Biasanya di fisika ya. Ya, FIPA kan pasti ada fisika. Nah, nanti kita membahas nih dari dua soal ini. Silakan kalian diskusikan secara kelompok. Jadi nanti silakan membentuk kelompok 4 orang ya. Kan ada berapa di sini? 36 pas. Berarti 4 silakan membentuk kelompok. Kemudian nanti saya bagikan beban kerja peserta didiknya. Silakan membentuk kelompok dulu. Ya. Kelompok semua sudah 4 ya. Ini belum boleh apa-apa lah ya, nyaman ya di situ. Nanti saya bagikan di sini di lembar kerja peserta didiknya itu per anak 1. Tapi kalian mendiskusikannya secara kelompok. Ya, kemudian nanti dari perwakilan kelompok boleh nanti 1 atau 2 atau 3 yang maju untuk menjelaskan ya. Saya bagikan dulu. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Ada yang susah nggak? Mana lihat? Nomor 1. Kan ini belajarnya kan nanti kalau nanti kan ada C-nya kan. Nah, nanti kamu substitusikan aja ini X ini buat nyari C. Coba integralin dulu. Ini kan ada nomor. Coba perhatikan. Halo. Hai. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke, sudah semua. Silakan. Ada berapa pertanyaan tadi? 2. Oke. Siapa yang mau maju? Tunjuk tangan. Nomor berapa? 1. 2. Nomor 2. Oke. Oh. Enggak. Oke, silakan. Ditulis dulu di depan. Jawabannya dihapus. Yang mikir siapa? Mister. Yang mau menjelaskan, silakan. Kalian tim dulu ya. Ya, oke, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menjelaskan soal untuk nomor 2 dan beserta jawabannya. Karena tadi kan untuk menentukan pada titik berapa benda akan berhenti. Jadi kan soal benda bergerak dari keadaan diam, jadi kecepatan awal itu 0. Terus gerakan benda pada setiap detik dinyatakan oleh T
Terus 12,3 meter per second kuadrat. Jadi dimasukin ke dalam sini, terus dicari rumusnya seperti ini kira-kira. Habis itu kita ketemu ini, terus masuk ke dalam pertanyaannya pada detik berapa, ditemuin seperti ini. Habis itu 12-nya itu dibagi satu setengah. 12 bagi 1,5 itu sama dengan 8. Jadi benda berarti pada detik ke 8. Yang lain ada pertanyaan dulu? Oh, ada pertanyaan ya, coba. Anissa, gimana Sa? Saya mau bertanya, soal kan si diketahui itu percepatan yang ditanyakan itu waktu. Nah, pertanyaannya, kalau mencari jarak bisa nggak ya diketahui itu dan caranya bagaimana? Kecepatan Iya, jarak itu kan kecepatan dibagi waktu. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya bisa, caranya itu dengan mencari integral dari kecepatan. Ya, betul sekali. Jadi gini, saya menguatkan sedikit ya. Kalau ini kan sebenarnya ada yang sedikit keliru ya. Ini harusnya berapa tadi? Ini kan kuadrat ya. Harusnya sini kuadrat ya. Oke, ini harusnya kuadrat. Ini maksudnya mungkin ini T1, ini T2 ya. Jadi indeks di bawah. Ini difaktorin. Jadi ketemunya 0 sama 8. Nah, kalau 0 ya memang sudah jelas berhenti kan. Jadi waktu berhentinya itu ketika T sama dengan 8. Yang ditanyakan tadi adalah gimana kalau kita cari jarak? Bisa dapatnya dari mana? Integral dari kecepatan yang dijelaskan nanti tadi benar ya. Jadi kalau kita ini kan kita nyarinya kecepatan. Kecepatan itu integral dari percepatan. Kalau cari jarak berarti diintegralin lagi dari kecepatan. Begitu ya. Sekarang kita mau apa namanya? Kuis. Oke, silakan disiapkan gawainya, mung eksambronya dibuka. Waktunya hanya 5 menit ya, nggak banyak. Yuk. Oh bisa ya. Ya, sudah semua ya? Sudah kekirim semua habis ini. Di yang tadi lembar kerja yang sudah saya berikan. Oh, sebelumnya saya lupa. Ini ya, saya memberikan tugas integral, materi integral di sini. Nanti pilih salah satu soal berikut untuk kalian kerjakan. Boleh dikerjakan dalam format PDF, boleh ditulis tangan. Nanti mau digambar-gambar atau bagaimana boleh. Terus ada voice note-nya juga boleh. Pakai video kamu sedang mengerjakan juga boleh ya yang ini nih. Kemudian juga jawaban di classroom. Nanti silakan cek di classroom masing-masing. Sudah saya uploadkan tugasnya. Terus tugasnya ini. Nanti kamu salah satu boleh. Bisa ya dipahami? Ada pertanyaan dulu terkait tugas ini? Nah, dikumpulkannya kapan? Pertemuan selanjutnya ya. Oh ya, di due-date-nya ada nih. Saya lupa. Kemudian, ya coba dibuka yang tadi refleksi diri yang bagian akhir. Oke, di situ ada emoticonnya. Silakan kalian pilih salah satu hari ini apa yang dirasakan. Asik. Berapa persen yang sudah kalian tangkap di pembelajaran hari ini dituliskan semuanya. Fisik. Kalau sudah dikumpulkan, ya dikumpulin. Isinya Bu, Sudah semua? Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Gas. Pembelajaran berikutnya? Belajar kahut. Oke, siap. Pertemuan selanjutnya kita main kahut ya. Masih di materi yang sama di integral. Silakan boleh referensi soalnya diperbanyak lagi ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan memimpin doa. Siapa? Tadi Jason ya? Oke.
pembelajaran, mari kita berdoa kepada percaya masing-masing. Doa, mulai. Selesai. Oke, teruslah berbuat baik sama orang karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga jalan kita. Oke, sudah ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Yuliani, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Cilacap. Kali ini, saya akan melakukan dialog pasca observasi sebagai bagian dari supervisi akademis bersama dengan rekan saya, Ibu Sri Wahyuni, didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Siti Jamila. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Yuni, kabarnya? Alhamdulillah baik Oke. juga. Baik Bu, langsung saja ya Bu, kita mulai Silakan. untuk pasca observasinya. Baik, Bu Yuni, terima kasih banyak sudah ikut membantu berkenan sebagai mitra saya dalam proses kali ini. Iya Bu, sama-sama. Iya, Bu Yuni, kemarin kita sudah observasi ya di kelas dan sudah melakukan percakapan pra-observasi sebelum kita melakukan supervisi akademis kemarin. Apa perasaan Bu Yuni nih? Saya merasa lega sih Bu sebenarnya. Kemudian dapat evaluasi juga buat refleksi ke depannya juga. Oke, baik. Jadi Bu Yuni merasa senang gitu ya, meskipun agak repot ya Bu, saya minta Tidak bantuan, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih banyak. Baik Bu Yuni, apa yang ingin Bu Yuni dapatkan dari obrolan kita pagi hari ini? Saya berharap Bu dapat evaluasi, kemudian dalam proses pembelajaran yang kemarin sudah saya laksanakan, kemudian saya juga dapat bahan refleksi saya biar nanti di pembelajaran selanjutnya saya lebih baik lagi seperti itu. Oke, jadi Bu Yuni ini ingin mendapatkan refleksi ya terhadap proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan. Oke, baik Bu. Terus apa nih yang sudah dilakukan? Apa yang menjadi evaluasi awal dari Bu Yuni terhadap proses pembelajaran kemarin? Apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bu Yuni buat? Yang saya rasakan sih kemarin sudah ya Bu, sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya buat seperti itu. Jadi kemarin memang saya sudah melaksanakan dari awal seperti kayak tahap observasi, kayak tes diagnostik dulu, asesmen diagnostik dulu. Jadi nanti saya menentukan gaya belajar anak seperti itu. Jadi kemudian saya juga melakukan diskusi kelompok seperti itu sampai di refleksi diri juga ada. Kemudian di pembelajaran sosial emosional juga di awal itu saya sudah menyampaikan ke anak apa yang mereka rasakan seperti itu. Nanti anak-anak menyampaikan sendiri emosi yang sudah mereka laksanakan untuk mengontrol pengondisian awal dulu seperti itu. Oke, baik. Berarti Bu Yuni sudah melakukan tahapan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, berusaha untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasi ya dengan KSE ya Bu ya. Oke, saya juga melihat itu dan anak-anak senang kemarin saat awal sudah terkondisi. Mereka diminta bikin emot ya Bu kemarin untuk menyadari apa yang mereka rasakan dan memanage apa nih setelah ini biar siap. Bu Yuni juga melakukan memantik supaya anak-anak terkondisi dan siap melakukan proses pembelajaran. Baik Bu, lalu dengan apa yang sudah Bu Yuni lakukan itu, apakah tujuan pembelajaran yang Bu Yuni rencanakan juga tercapai? Kemarin sudah sih Bu, jadi tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu kemarin kan melalui diskusi ya Bu, melalui diskusi dengan panduan lembar kerja peserta didik, nanti anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan integral di fungsi aljabar itu sendiri, seperti itu. Oke, berarti kemarin sudah tercapai gitu ya tujuan pembelajaran, baik secara kognitif maupun secara psikomotorik ya Bu ya. Baik. Selanjutnya kita coba identifikasi ya Bu Yuni terhadap proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan. Apa nih hal baik atau yang sudah berhasil
Bu Yuni lakukan sebagai bagian dari ya nilai positif? Yang sudah saya lakukan itu kan kemarin pembelajaran berpusat pada murid ya Bu, sudah saya laksanakan. Kemudian saya juga melakukan bimbingan klinis kepada kelompok-kelompok kemarin ketika diskusi. Kemudian saya melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan Gform Bu. Jadi nanti anak-anak mengakses dengan aplikasi di gawe masing-masing kayak gitu. Kemudian direfleksi diri, terakhir juga anak-anak menggunakan emoticon apa yang sudah mereka laksanakan kayak gitu. Kemudian di akhir pembelajaran itu saya sudah menyampaikan tugas. Jadi anak-anak itu nanti ada 2 soal yang sudah saya sampaikan di Google Classroom, sudah saya upload juga. Jadi anak-anak itu nanti menyelesaikan soal itu dengan cara mereka masing-masing. Jadi kayak anak ada yang mungkin menuliskan di tulis tangan, atau nanti ada yang digambar-gambar pakai PDF nanti bisa, atau disampaikan dengan mereka kayak semacam rekaman suara ya Bu, kayak gitu itu juga bisa. Atau mungkin mereka video mengajar di rumah atau di kelas kayak gitu, menyampaikan cara menyelesaikannya juga. Saya silakan anak-anak yang mengeksplor sendiri mereka nyamannya seperti apa. Baik, oke, berarti Bu Yuni itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tadi diferensiasi konten ya Bu ya, produk terhadap hasil tugas siswa disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan mereka sendiri. Lalu dalam proses pembelajarannya juga sudah melakukan itu ya, pembelajaran berdiferensiasi dan KSD. Luar biasa Bu Yuni, kemarin juga saya melihat itu yang jadi catatan baik juga di saya. Kemudian sebaliknya Bu, ada positif kan ada yang kurang. Nah ini barangkali Bu Yuni bisa mengevaluasi kira-kira apa nih yang masih perlu ditingkatkan? Dari segi ini Bu, yang kayak kemarin kan memang saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, tapi ketika pengelompokan sendiri itu saya masih kurang maksimal Bu. Jadi ada beberapa anak yang memang satu kelompok itu belum nyebar ya Bu, sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi ada yang masih tercampur, dan saya melakukan bimbingan sendiri itu juga masih sama rata Bu. Harusnya kan berbeda-beda, mungkin ada kebutuhan anak atau kelompok itu berbeda-beda, tapi saya masih melakukan yang sama seperti itu. Itu mungkin catatan tersendiri untuk saya. Iya, luar biasa nih, kita bisa menilai apa yang menjadi kekurangan diri kita itu sudah hal keren, supaya kan yang nggak pas orang yang tidak sadar kalau dia punya kekurangan ya. Tapi ini Bu Yuni bisa mengeksplor baik sisi kelebihan maupun kekurangan untuk perbaikan ke depan. Keren Bu Yuni. Lalu dari apa yang tadi disampaikan, apa nih pengembangan diri yang ingin Bu Yuni lakukan ke depannya? Sejauh ini sih saya bukan selalu ya Bu, jadi saya mengikuti kegiatan kayak yang sudah ada, yang platform Merdeka Mengajar itu sudah saya laksanakan Bu. Jadi ada yang sudah bahkan sampai aksi nyata juga saya sudah laksanakan di 6 bagian kayak gitu ya Bu. Di 5-nya saya sudah dapat sertifikatnya juga. Keren. Itu sudah pencapaian luar biasa buat saya. Terus ada juga yang kayak diklat, kemudian obrolan dengan teman sejawat, evaluasi ketika di kelas ini nanti cara mengajarnya seperti apa, ternyata itu beda-beda Bu. Kemudian saya juga punya target Bu, jadi setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali itu memang saya target bahwa saya harus dapat 1 sertifikat seperti itu, yaitu untuk pengembangan diri saya, entah itu nanti memang digunakan atau tidak, setidaknya saya punya ilmu baru seperti itu. Itu yang saya lakukan. Keren, luar biasa. Jadi malu. Jadi kalau semua guru, apalagi guru muda-muda begini punya kesadaran untuk peningkatan kompetensi diri, baik itu profesional, pedagogik dan sebagainya, maka saya yakin Indonesia akan lebih maju ini karena gurunya senantiasa bergerak gitu ya. Baik, dan itu bukan hanya untuk kita ya Bu, tapi untuk anak-anak juga sebagai calon pemimpin bangsa ya. Jadi kita menyiapkan generasi-generasi yang terbaik di sekolah-sekolah kita. Baik Bu Yuni, ini luar biasa, kita sudah di penghujung ini Bu. Tapi sebelum berakhir, apa nih yang didapatkan oleh Bu Yuni dari obrolan kita? Selama saya mengikuti kegiatan yang Bu Rina laksanakan itu, dari praobservasi, kemudian saya melakukan kegiatan di kelas, dan obrolan sekarang saya lakukan kayak gitu,
saya mendapat banyak ilmu Bu dari beberapa masukan-masukan juga dari Bu Rina kayak gitu, sama Bu Jamila juga yang pas ada kegiatan guru penggerak. Itu menjadi catatan tersendiri untuk saya lebih mengembangkan diri dan lebih jadi profesional lagi di kelas seperti itu. Itu yang saya masih belajar seperti itu. Iya, berarti melihat banyak sisi positif ya dari guru penggerak ya. Iya, besok ikut ya Bu Yuni ya. Iya, insya Allah Bu. Sudah mencoba ikut Bu. Oke, yang baik ya. Semoga besok segera bisa ikut bergabung dalam proses pendidikan guru penggerak. Baik, terima kasih banyak ini Bu Yuni untuk kesediaannya menjadi mitra yang luar biasa bagi saya. Semoga sehat selalu dan semakin profesional ke depannya. Terima kasih juga Bu Jamila atas pendampingannya. Demikian Bapak Ibu obrolan pasca observasi sebagai bagian dari supervisi akademis yang saya lakukan bersama dengan rekan saya di SMA Negeri 2 Cilacap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.